Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik Al-Balkhi. Dia orang kaya, biasa donatur pondok, biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu Sahara gitu, di gurun pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata tetap dapat rezeki, dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, "Pak Guru, saya sekarang mau jadi orang zuhud, nggak mau jadi orang kaya." Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki. Terus cerita kejadian tadi. Terus sama gurunya ditertawain. "Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir, terus dikasih orang, di rumah orang." Iya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Kata gurunya itu, gajel gurunya itu, "Lima dala tak tabiru anta." Kenapa kamu tidak iktibar dengan bitoir, katanya, dengan burung yang waras yang memberi? Pikiran kamu kok aneh, ingin kok yang diberi. Kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi. Terus beliau gurunya dalil al yadul ulya khairun minal yadis sufla, bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang, "Anta ustadi, kamu benar-benar guru saya." Lah, kenapa saya cerita ini? Supaya sanad ini tersambung sampai Rasulullah SAW. Misalnya guru kita Mbah Mun ikut ngurusi negara, sehingga negara ini meskipun nggak negara Islam tapi ukuran negara itu sangat Islam. Logikanya gampang, kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang nggak sholat, yang narkoba, yang macam-macam, apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam? Tentu kita milih yang meyakini kebenaran Islam. Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama apa kalau dilepas ulama? Kalau dipandu ulama. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak, kemudian milih uzlah. Ketika uzlah, beliau ngalami satu kasaf ada hadis bilang, "Taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah." Kamu enak-enakan uzlah di sini, tapi membiarkan umat dipimpin orang lain yang menyesatkan. Jadi mungkin kalau kita kumpul orang itu dosa, wong ngrasani, bedelok wong wedok macam-macam. Tapi ketika meninggalkan umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lain, dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah, bisa orang yang sangat menyesatkan. Berarti uzlah juga punya sisi dosa. Akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat dan menunggui masyarakat mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayinah. Qul inni ala bayinatim mir rabbi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan. Itu yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri. Anak-anak Anwar 2 yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarah hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal, maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah itu diciptakan oleh zat yang super, yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud. Terus beliau berargumentasi cerita Islamnya Jubair bin Mut'im, berarti Mut'imnya ya, Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti Mut'imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis, orang ateisme. Kalau bahasa Arab dulu itu al-mu'attilah. Kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut syuyu'i. Orang-orang ateis itu nggak mau mikir, pokoknya bumi ya ono, langit ya ono, sebabnya apa ya mbah, pokoknya ono. Terus sama Islam diterangkan, adalah Mut'im ini datang ke Madinah sebagai negosiator Asra Badrin, tawanan Badar.
Delala Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Di antara itu ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini langit bumi yang maujudat. Jadi bumi ini berstatus maujudah. Kemudian maujudah ini diciptakan oleh adamiyah. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang maujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al Asqalani, andai kan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur. Akal kamu tersiksa. Karena kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil maujudat khalaqahal adam, bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. Hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan oleh zat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpikir seperti itu ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al Asqalani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayina, satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita insya Allah lanal tifitu yaminan wala simalan, sudah ada kemana-mana lagi.